percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan satu. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Kami percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSDA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia.
Yesus Tuhanku. Katakan Yesus. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saudara nyatakan Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhan, sekali lagi katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi saudara katakan Yesus Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhan, Dengan iman nyatakan haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi saudara dengan dimajakan Allah sanggup melakukan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan apa yang tak pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi saudara nyatakan dengan iman. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dengan iman nyatakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Dengan iman saudara nyatakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban
tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Kami bawa korban syukur kami bagimu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur kami hanya bagimu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sekali lagi nyatakan saudara, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, dialah nama saya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dialah nama saya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Dialah nama saya-Mu. Tiada nama ya-Mu. Dirialah bara-bara bayalah basana ya-Mu. Dialah rabasana ya-Mu. Dinarama ya-Mu. Terima kasih Tuhan. Dialah rabasana ya-Mu. Syukur bagimu Tuhan. Tiada masana. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya,
dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai memegang teguh janji Allah. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 1. Kita akan baca ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Lukas pasal 1 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Karena mereka sudah lanjut usia, sudah mustahil bagi Zakaria dan Elisabet untuk punya anak. Suatu hari, sementara Zakaria menjalankan tugasnya sebagai imam,
Tanpa disangka-sangka, malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan mengatakan bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Istrinya yang mandul dan sudah lanjut usia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia harus menamakan dia Yohanes. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan tidak sekedar memberi anak kepada Zakaria dan Elisabet di masa tuanya. Anak yang akan dilahirkan oleh Elisabet bagi Zakaria ini akan dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya juru selamat dunia ini, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa Zakaria jauh melampaui apa yang sanggup Zakaria doakan atau pikirkan. Karena Tuhan tidak membedakan orang, berarti Tuhan juga menjawab doa kita jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Firman Allah berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa tanggapan kita yang semestinya terhadap kebenaran ini adalah pertama, berdoa dengan keberanian dan berani meminta dalam skala besar. Hari ini kita akan belajar satu lagi. Tanggapan kita yang semestinya terhadap kebenaran ini adalah percaya dan memegang teguh janji atau firman Allah. Firman Allah berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kebenaran ini memanggil kita untuk mempercayai Allah yang lebih besar dari masalah kita. Jangan berputus asa atau menyerah pada keputusasaan. Tidak peduli seberapa buruk situasi yang kita hadapi, jika Allah bisa melakukan lebih dari yang kita bayangkan, maka selalu ada harapan yang melampaui tantangan saat ini. Supaya kita dapat memelihara pengharapan yang melimpah dan tidak menyerah kepada keputusasaan, kita harus percaya dan memegang teguh janji atau firman Allah. Setiap kali kita berhadapan dengan situasi yang penuh putus asa, kita dihadapkan kepada dua pilihan. Atau kita menyerah kepada keputusasaan, atau kita teguh berpegang kepada janji atau firman Allah. Firman Allah berkata, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Firman Allah berkata, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Firman Allah berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah ada yang letih lesu dan berbeban berat karena tekanan sakit penyakit, kesulitan keuangan, masalah di pekerjaan atau di dunia usaha, masalah rumah tangga, anak-anak yang menyimpang ke jalan yang salah dan sebagainya? Kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat, yang bersedia datang kepadanya apa adanya, Tuhan Yesus berjanji akan memberi kelegaan kepada semua, bukan hanya kepada satu atau dua orang saja. Setiap orang yang memegang teguh janji Tuhan Yesus ini akan mengalami dan membuktikan bagaimana Allah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang sanggup mereka doakan atau pikirkan. Di belakang saya ada foto
pendeta Lillian Thrasher. Kurang lebih 115 tahun yang lalu, seorang perempuan muda yang bernama Lillian Thrasher meninggalkan kampung halamannya di Amerika Serikat untuk memenuhi panggilan Tuhan, membuka panti asuhan yang pertama di kota Asyut di tepi sungai Nil di Mesir. Dia memulai panti asuhan ini dengan iman, tanpa ada jaminan sumbangan tetap dari perorangan atau organisasi manapun. Lillian berdoa dan Tuhan menjawab doa Lillian jauh melampaui apa yang Lillian sanggup doakan atau pikirkan. Salah satunya adalah apa yang terjadi di tengah-tengah Perang Dunia Kedua di tahun 1941. Panti asuhan yang dirintisnya di tahun 1911 dengan satu bayi yang ditinggal mati oleh ibunya, kini telah menjadi 900 anak. Di tengah Perang Dunia Kedua di tahun 1941 itu, banyak pakaian anak-anak telah menjadi lusuh dan perlu diganti, tetapi tidak ada uang. Bahkan untuk makan malam pun, anak-anak hanya bisa diberi makan setengah gelas kacang merah. Lillian telah mencoba segala cara untuk mendapatkan uang untuk memberi makan anak-anak di panti asuhan, namun sia-sia. Semua orang di Mesir sedang menderita di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Suatu malam, Lillian mengumumkan bahwa semua kegiatan sekolah dan belajar akan dihentikan selama 24 jam. Supaya semua orang termasuk anak-anak panti bisa memakai semua waktu yang ada untuk berdoa memohon pertolongan Tuhan. Malam itu ketika Lillian mengunjungi asrama anak-anak, dia amat tersentuh dengan kesungguhan hati anak-anak itu dalam berdoa. Lillian mendengar salah satu anak berdoa dan berkata, "Tuhan, Engkau berjanji dalam firman-Mu, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan Engkau." Janji Tuhan. Anak itu melanjutkan doanya dan berkata, "Tuhan, Mama Lillian bilang tidak ada yang lain dapat menolong kami selain Engkau. Karena itu, bertindaklah sekarang ya Tuhan." Lillian menyelinap keluar dengan air mata mengalir di pipinya. Dalam hatinya Lillian berkata, "Anak itu benar. Kecuali Tuhan mengadakan mujizat, kami semua akan kelaparan." Malam itu Lillian tidak bisa tidur. Anak-anak di panti asuhan berdoa sampai jam 2:30 pagi. Lillian dan beberapa staf yang lain berdoa lebih lama. Pagi harinya, Lillian menerima telegram yang berbunyi, "Ibu Thrasher, tolong besok makan siang dengan saya, Duta Besar Kirk." Lillian bertanya di hatinya, mengapa Duta Besar Amerika Serikat ke Mesir ingin bertemu dengan dirinya dengan pemberitahuan begitu tiba-tiba. Setelah meninggalkan pesan dan arahan kepada pengerja di panti asuhan, malam itu Lillian naik kereta api ke Kairo. Keesokan harinya, tepat sebelum jam makan siang, Lillian tiba di tempat kediaman yang mulia Alexander Kirk, Duta Besar Amerika Serikat di Kairo. Duta Besar Kirk memberitahu Lillian bahwa minggu lalu katanya sebuah kapal palang merah yang bernama Cassandra Luludis dengan muatan satu kapal penuh bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan telah mendekati pelabuhan Pireus di Yunani ketika terdengar kabar bahwa Yunani telah jatuh ke tangan Jerman. Karena itu, kapal itu diperintahkan untuk kembali ke bandar Alexandria di Mesir sambil menunggu perintah selanjutnya. Karena khawatir bahwa kapal-kapal di Alexandria akan diserang oleh Jerman, kapal palang merah ini diperintahkan untuk membuang muatannya ke laut dan segera meninggalkan bandar Alexandria.
salah satu awak kapal di kapal Palang Merah itu memohon kepada kapten kapal agar jangan membuang muatan kapal itu ke laut, tetapi menyumbangkannya untuk panti asuhan Lilian di Asyut. Nampaknya awak kapal itu pernah menyumbang uang untuk panti asuhan Lilian, dan ibu awak kapal itu setiap hari berdoa untuk panti asuhan Lilian. Pada mulanya kapten kapal itu menolak, tetapi awak kapal itu bersikeras dan menjamin bahwa mereka akan bisa mengosongkan muatan kapal itu sebelum berlayar di kegelapan malam untuk menghindar dari serangan Jerman. Akhirnya muatan kapal yang berisi bantuan itu tidak jadi dibuang ke laut, dibongkar dan kini tersimpan di salah satu gudang di pelabuhan di Alexandria. Lalu duta besar Kirk bertanya kepada Lilian, apakah ibu saat ini membutuhkan pasokan makanan atau pakaian? Lilian terperanjat. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa duta besar Amerika Serikat baru saja menawarkan bantuan makanan dan pakaian sekapal penuh untuk panti asuhannya. Setelah makan siang, Lilian diajak oleh duta besar Amerika Serikat untuk melihat gudang berisi bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan dengan ditemani oleh perwakilan dari Palang Merah. Lilian hampir tidak bisa mempercayai begitu banyaknya pasokan makanan dan pakaian yang ada di dalam gudang itu. Ketika Lilian bertanya, perwakilan Palang Merah itu mengeluarkan catatannya dan membaca 2.600 potong pakaian, 1.900 potong baju hangat sweater, 1.900 pasang celana anak laki-laki, 3.800 helai selimut, 1.100 helai handuk, 700 tong berisi susu bubuk, 1.200 karung beras. Sampai di sini Lilian sudah tidak bisa tahan, tangisnya meledak. Tuhan sudah menjawab doa mereka, jauh melampaui apa yang sanggup mereka doakan atau pikirkan. Firman Allah berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Firman Allah berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kebenaran ini memanggil kita untuk mempercayai Allah yang lebih besar dari masalah kita. Jangan berputus asa atau menyerah kepada keputusasaan. Tidak peduli seberapa buruk situasi yang kita hadapi, jika Allah bisa melakukan lebih dari yang kita bayangkan, maka selalu ada harapan yang melampaui tantangan saat ini. Supaya kita dapat memelihara pengharapan yang melimpah dan tidak menyerah kepada keputusasaan, kita harus percaya dan memegang teguh janji atau firman Allah. Firman Allah mencatat, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Pendarahan selama 12 tahun tentu sangat tidak nyaman. Zaman dahulu belum ada pembalut wanita seperti yang kita kenal sekarang ini. Zaman dahulu juga belum ada tisu. Berapa banyak kain yang harus perempuan ini pakai dan cuci. Pendarahan selama 12 tahun tentu membuat tubuhnya lemah dan sering sakit. Zaman dahulu belum ada sangobion atau livron biplex atau vitamin lain yang menolong mempercepat pembentukan sel darah merah. Dengan adanya masa haid bulanan, kehidupan perempuan sebenarnya sudah tidak mudah. Laki-laki seharusnya bisa lebih menghargai dan mengasihi perempuan dan tidak menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan hawa nafsu. Zaman dahulu, pendarahan juga membuat perempuan dipandang najis.
Firman Allah berkata, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Oleh karena itu, siapa yang mau dekat-dekat kepada perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun ini? Lelehan darah yang lebih lama dari waktu cemar kainnya membuat dia dianggap najis oleh masyarakat. Kemungkinan besar dia harus tinggal terasing seorang diri. Kemungkinan besar dia tidak boleh bergaul dengan orang lain supaya tidak menularkan kenajisan karena pendarahannya. Kemungkinan besar dia tidak boleh ikut ibadah karena ia dianggap najis, membuat rohaninya menjadi kosong dan kering seperti padang gurun. Karena penyakitnya, sebenarnya dia membutuhkan teman untuk berbagi, tetapi tidak ada karena orang takut menjadi najis bila dekat-dekat dengan dia. Pada waktu itu belum ada handphone seperti sekarang ini. Karena penyakitnya, sebenarnya dia perlu banyak mendapat pelayanan rohani untuk menenangkan tubuh, jiwa, dan rohnya yang gundah. Tetapi dia najis dan tidak boleh ikut ibadah supaya jangan membuat orang lain takut datang ke kebaktian. Betapa sesak dan menderitanya perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Dia sudah mencoba segala cara untuk melenyapkan kenajisannya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Betapa berat beban hidup perempuan ini. Di tengah-tengah penderitaan dan keputusasaannya, suatu hari perempuan ini mendengar berita yang memberi setitik harapan kepadanya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Hasilnya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Apa yang membuat perempuan ini menerima kesembuhan dari penyakit yang sudah dideritanya selama 12 tahun? Firman Allah berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Tuhan Yesus yang didengar oleh perempuan yang sakit pendarahan ini membangkitkan iman di hatinya. Iman di hatinya ini membuat dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika iman di hati ini dinyatakan dalam sebuah tindakan dan dia menjamah jubah Tuhan Yesus, maka seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dengan kesembuhan ini, perempuan ini juga terlepas dari status najis yang sudah melekat kepada dirinya selama 12 tahun. Dengan kesembuhan yang diterimanya dari Tuhan Yesus ini, perempuan ini sekarang dilepaskan dari kelemahan badan akibat kehilangan darah. Dengan kesembuhan yang diterimanya dari Tuhan Yesus ini, perempuan ini sekarang tidak lagi harus repot mengurus pendarahan dan kain pembalut wanita. Dengan kesembuhan yang diterimanya dari Tuhan Yesus ini, perempuan ini sekarang tidak lagi harus tinggal terasing seorang diri. Dia bisa pulang ke rumah, tinggal bersama keluarga yang dikasihi dan mengasihi dirinya. Dengan kesembuhan yang diterimanya dari Tuhan Yesus ini, perempuan ini sekarang leluasa bergaul dengan orang lain tanpa harus khawatir dianggap najis dan beresiko menularkan kenajisan kepada orang lain. Dengan kesembuhan yang diterimanya dari Tuhan Yesus ini,
Perempuan ini sekarang leluasa untuk beribadah bersama-sama umat Tuhan lainnya untuk memuji dan menyembah Tuhan serta bersyukur untuk segala kebaikan dan rahmat Tuhan. Dengan kesembuhan yang diterimanya dari Tuhan Yesus ini, perempuan ini sekarang leluasa untuk memberitahu orang lain mengenai segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan untuknya dan bagaimana ia telah mengasihani dirinya. Tuhan melakukan bagi perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini jauh melampaui apa yang sanggup dia doakan atau pikirkan. Supaya kita dapat memelihara pengharapan yang melimpah dan tidak menyerah kepada keputusasaan, kita harus percaya dan memegang teguh janji atau firman Allah. Firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Salah satu fungsi firman Allah adalah membangkitkan iman. Baik pada waktu kita mendengar, membaca, menghafalkan, merenungkan, apalagi pada waktu kita mentaati firman Allah. Karena itu, mari kita pegang teguh janji atau firman Allah. Mari kita tertib membaca Alkitab setiap hari. Mari kita tertib menghafalkan ayat-ayat firman Allah. Mari kita tertib merenungkan bagaimana kita dapat mematuhi firman Allah. Mari kita tertib bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalamku, jadi bukti
Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kakana maka pandato kakana maka pandato kakana makusyai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya Engkau dapat dan bersedia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Bapa kami yang di sorga, kami percaya
seberapa buruk situasi yang kami hadapi, Engkau bisa melakukan lebih dari yang kami bayangkan. Kami percaya Tuhan, akan selalu ada harapan yang melampaui tantangan saat ini. Tolong kami Tuhan untuk tidak berputus asa atau menyerah kepada keputusasaan. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya dan memegang teguh janji atau firman Allah. Tolong kami Tuhan untuk tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk tertib menghafalkan ayat-ayat firman Allah. Tolong kami Tuhan untuk tertib merenungkan bagaimana kami dapat mematuhi firman Allah. Tolong kami Tuhan untuk tertib bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Terima kasih Bapa, bagi-Mu yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi-Mu lah ya Tuhan kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan jamahan kesembuhan-Mu. Kami tengking Engkau roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau membebaskan semua tawanan-tawanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan agar kuasa kesembuhan-Mu masuk ke dalam setiap tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu. Kami minta Tuhan kuasa kesembuhan-Mu dinyatakan kepada semua anak-anak-Mu. Semua sakit penyakit dilenyapkan dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan memberikan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Kami berdoa agar masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kami berdoa bagi anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan buka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik,
Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus.
Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian alam surga gembira menggelegar. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang rendah dan hina, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Dipercaya Tuhan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, percaya yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dipercaya Tuhan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi
kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya Tuhan, Kau